tadi sempat di-mention gitu ya tentang alasan kenapa kita harus trading gitu ya. Nah, pertanyaan pertama gitu ya, kalau kita ngomongin soal trading saham syariah gitu ya, pasti pertanyaan pertama yang banyak orang-orang tanyakan gitu ya di luar sana itu adalah yang pasti adalah gimana sih cara milih sahamnya gitu. Karena kan ada banyak banget saham syariah gitu ya. Saham Betul. total saham aja sekarang per bulan September ini gitu ya 2024 itu ada sekitar 936 yang 936. seluruh sahamnya. Oke. Yang saham syariahnya ada 639 gitu. Jadi itu sekitar 68% sebenarnya saham syariah gitu ya. Jadi udah banyak banget pilihan. Nah, karena saking banyaknya pilihan Mas Surya, gimana sih cara milihnya gitu? Karena kan nggak semuanya mungkin cocok untuk setiap orang gitu ya. Pasti setiap orang punya preferensinya masing-masing. Nah, mungkin boleh dijelasin dulu nih gimana sih cara milih saham syariah gitu. Mungkin khususnya dengan sistem online trading syariah yang ada di RHB Sekuritas sekilas seperti apa gitu. Oke. Sebenarnya kalau misal kita berbicara tentang saham ya, saham mana yang bagus atau enggak, semua saham itu pasti bagus ya. Pasti bagus. Pasti bagus. Tapi lagi-lagi ngelihat laporan keuangannya. Kalau misalnya Gen Z itu kan maunya yang simple-simple ya. Kalau misalnya ngelihat laporan keuangannya, oh ternyata dia laporan keuangannya bagus, ya udah langsung geser ke laporan ke teknikal ya. Dari teknikal kita lihat nih volume transaksinya. Kalau misalnya volume transaksinya di atas 10 bio, atas 10 miliar, itu enak tuh buat kita tradingin. Karena beberapa saham syariah, mungkin jujur ya, saham syariah itu banyak banget. Bener kata Mas Wildan, kita ada di 630 ya. Nah, dari 630, gak mungkin dong kita beli satu-satu. Nah, itu gak sih? Pasti kita filter kan? Filter, betul. Nah, untungnya di sini kita ada namanya JII 30. JII 30, nah, dari 630 saham yang ada di bursa, 630 saham syariah yang ada di bursa, itu udah difilter nih sama teman-teman IDX ya. Jadi 30 saham yang liquid. Kita nyebutnya 30 saham yang liquid. Atau Jakarta Index Islamic Index. Jadi ada 30 ya. Kalau misalnya yang ininya LQ45 ya. Kita nyebutnya saingannya LQ45. Tapi kenapa JI 30? Karena menurutku saham syariah itu menarik karena hutang berbasis bunganya nggak bisa lebih dari 45%. Betul. Nah, kita ngelihat dari situ aja udah enak ya untuk ngefilter. Jadi kita udah dibantu di filter, terus kita tinggal ke analisa teknikalnya, Mas. Oke. Jadi kalau kita udah masuk, oh JI 30 nih, nggak mungkin dong kita beli 30 saham ya. Lagi-lagi kita ngelihat analisa teknikal ya. Di sini kita bakalan lihat chart daily-nya. Kalau misalnya kita lihat ya dari major trend-nya, kan kita udah tahu ya, kalau misalnya trading saham, enaknya itu tradinglah saham di saham-saham yang sedang uptrend. Oke. Jangan trading di saham-saham yang lagi downtrend. Kenapa? Karena kita masih belum ada konfirmasi nih untuk apakah kira-kira dia bakalan breakout atau enggak ya. Kira-kira dia bakalan terusin si fase downtrendnya enggak ya. Nah, kita ngelihat aja saham-saham yang udah breakout. Contohnya seperti SMRA. Nah, kalau misalnya kita lihat major trend-nya, kita lihat dari ininya ya, major trend si SMRA. Di sini kan dia sudah breakout ya. Sudah breakout di area 560-nya, Mas Wildan, di area sini. Dan moving average-nya pun oke ya. Di sini gue suka banget pakai moving average 5, 20, 60 karena indikator ini bener-bener powerful banget, bantu gue banget buat nganalisa nih saham breakout atau enggaknya. Kenapa? Karena MA60 kan lebih padat ya, lebih padat ketimbang MA100. Mungkin banyak orang yang settingannya 20, 50, 100, lagi-lagi tentang kebutuhan. Yang namanya trading saham, kita time frame-nya lebih sempit kan. Jadi untuk moving average ya, kita lebih kecil lagi, seperti pakai yang 5, 20, dan 60. Triple moving average. Nah, di sini kita udah tahu, di sini udah ada breakout. Wait, circle. Nah, di sini ada breakout. Kalau misalnya di saham itu ada 3 fase. Ada 3 fase, Mas. Yang pertama itu fase akumulasi. Biasanya fase akumulasi itu ditandai dengan volume yang besar ya. Wait, kita zoom juga di sini. Nah, di sini terlihat nih volume yang besar,
Volume yang di bawah ini ya berarti ya, yang bar ya. Betul. Nah, di sini ada volume yang besar dan juga dari chartnya atau pergerakan harga sahamnya juga mengalami area sideways. Oh, oke. Nah, biasanya tanda-tandanya kalau misal dia udah melakukan area seperti ini menarik untuk kita ikut akumulasi juga. Biasanya kalau udah ada fase akumulasi, aku lebih mantau dulu nih, wait and see dulu, karena nunggu konfirmasi. Ketika sudah ada tanda-tanda breakout di area 560, barulah kita ambil. Poinnya di sini adalah kita cari saham JI30 yang sudah breakout pertama, terus yang mencoba untuk membuat higher high-nya. Oke. Tanda sebuah saham sudah melakukan rebound atau pembalikan dari harga trennya yang awalnya trennya downtrend terus berubah menjadi uptrend, itu tandanya dia membuat higher high. Nah, contoh higher high-nya itu seperti apa? Nah, ketika kita udah, kan kalau misalnya saham downtrend seperti ini, di sini aja deh. Saham downtrend kan ada konfirmasinya juga sebenarnya, Mas. Ini apa? Lower high, lower low, lower high, lower low-nya. Nah, di sini fase sideways-nya kan. Oke, di sini fase sideways-nya. Nah, tapi di sini udah ada breakout. Berarti ada tanda bahwa si SMRA ini sudah ada kecenderungan untuk kenaikannya. Berarti ini higher high-nya, higher lows, dan higher high-nya. Terus bingung kan, kalau udah kayak gini beli nggak ya? Nah, itu. Lagi-lagi tentang itu ya. Betul. Nah, ketika kita udah tahu ini saham udah mulai uptrend, nah biasanya gue pakai indikator pembantu adalah Fibonacci. Nah, Fibonacci itu benar-benar mudah banget, Mas Wildan. Fibonacci ya? Fibonacci, betul. Jadi untuk nariknya dari lower high ke lower low untuk mencari target. Nah, kita tarik ke kanan. Nah, berarti target saat ini untuk SMRA resistannya ada di area 750-an ya. 750-an. Berarti area nyaman ya untuk resistannya SMRA itu ada di 740-an ya. 740 atau 750-an ya. Di area sana. Terus untuk mencari momentum si mantul ke bawahnya itu caranya gimana? Itu gampang banget, Mas. Tinggal cari. Ini semua ada di aplikasi RHB-nya? Ada. Semuanya ada. Jadi teman-teman untuk nasabah RHB kita bisa pakai TradingView dari RHB. Di sini kita udah banyak tools-nya dari moving average, terus tarik garis, dan kita tarik dari 1 bulan pun kita bisa loh, Mas. Nah, ini kan daily ya. Yang namanya trading kan kita time frame-nya lebih sempit. Tapi kalau misalnya kita mau lihat time frame lebih luasnya juga bisa banget. Kayak swing gitu bisa? Ya, bisa banget swing trade. Nah, kita ambil yang misalnya 1 minggu. Nah, kalau misalnya 1 minggu, nah ini udah kelihatan banget, Mas, bahwa saham yang kita pantau ini udah breakout kan, konfirmasi breakout. Terus kalau misalnya kita tarik 1 bulan ya, nah kalau 1 bulan ya, nah, lagi-lagi udah konfirmasi breakout MA 60-nya. Nah, kalau misal kita trading kan time frame-nya lebih kecil ya. Betul. Karena kita kan mencari momentum, Mas. Momentum, betul. Mencari momentum. Ketika kita udah dapat momentumnya, kita pasti entry dong. Entry di dalamnya dong. Gak mungkin kita, wah ini bagus, ya udah kita nonton aja. Ya nggak mungkin dong. Mungkin kalau nggak ada cash. Iya. Jadi penonton aja dia. Jadi penonton aja. Nah, lagi-lagi kalau misal kita trading, enaknya sih mantaunya untuk chart daily ya, atau chart hariannya. Iya. Oke, tadi kalau boleh disimpulin berarti kan ketika kita memilih saham itu ada salah satu cara metode yang namanya tadi analisis fundamental ya. Dilihat dari sisi tadi mungkin Mas Surya bilang laporan keuangan gitu ya, dari segi performa perusahaannya seperti apa. Kemudian kalau misalkan mau difilter lebih bisa ada yang dibuat oleh bursa itu namanya indeks ya, indeks saham. Di bursa saat ini udah ada 5 gitu ya. Salah satunya adalah tadi Jakarta Islamic Index yang isinya adalah 30 saham syariah yang paling liquid, artinya adalah transaksinya ramai gitu. Kita mau beli itu cenderung pasti akan ada yang mau jual, dan ketika kita mau jual itu pasti ada yang mau beli gitu ya.
Nah, kemudian ketika kita mau menentukan kapan harus beli dan kapan harus jualnya, itu tadi bisa menggunakan ini ya, tadi analisis Analisa teknikal ya. teknikal. Karena setelah kita tahu sahamnya apa, kita harus cari tahu nih kapan beli dan kapan jualnya. Nah, tadi sudah diinformasikan dari Mas Surya kapan harus jualnya, gitu ya. Jualnya, Ketika ada sinyal Fibonacci yang bisa yang menentukan sampai di level tertentu. Nah, itu kita harus sudah jadi sinyal untuk kita untuk harus jual sahamnya. Nah, sekarang kita balik Mas Surya. Ini kan jual. Nah, gimana kalau misalnya Mas Surya mungkin bisa kasih contoh kapan sih kita harus beli sahamnya gitu? Apa sih indikator-indikator yang memberikan sinyal kalau saham itu harus dibeli gitu? Dibeli. Boleh Oke. dong Mas Surya. Oke, kita ambil contoh di sini, disclaimer on ya teman-teman. Ini bukan ajakan untuk membeli Pembelian betul. atau menjual juga. Fungsi edukasi ya. Oke, kita benar-benar edukasi di sini karena analisa teknikal itu bisa dipakai di mana aja sebenarnya, Mas. Oh, oke. Nah, kita coba di BRPT ya. Nah, di sini BRPT kalau misal kita lihat, nah lagi-lagi kalau misalnya belajar analisa teknikal, kalau misal kita udah melihat ya ada pola-pola yang menarik di suatu saham ya, pergerakan sahamnya, itu menjadi alasan kenapa kita masuk di saham tersebut. Oh, oke. Contohnya di saham BRPT. Nah, kalau misal kita lihat bingung ya, nih apa ya gambarnya kayak mana gitu ya. Nah, kalau misal kita tarik seperti ini ada polanya, Mas. Oke. Nah, di sini ada namanya pola simetris triangle. Oke. Jadi pola tersebut adalah pola di mana suatu saham akan kecenderungan untuk mengalami bullish trend. Oke. Nah, di sini kalau misal udah ada pola tersebut, kita bisa tarik lagi nih, Mas, untuk strategi cari titik resistannya. Oke. Nah, cari titik resistannya seperti apa? Kita bisa pakai Fibonacci, kita ambil high-nya, terus ambil lows-nya. Oke, kita tarik di resistansi Fibonacci-nya ya. Berarti di area 1350-nya untuk BRPT, kita tarik, ini biar ganggu, kita geser ke kanan aja biar si rasio Fibonacci-nya kelihatan juga. Nah, kalau misal kita lihat tarik support and resistance-nya, sebenarnya ini mirip ya untuk resistannya ya. Resistannya ada di mana? Yap, ada di sini. Nah, ini bisa kita sebut area resistan. Sip. Jadi untuk kita bagaimana cara untuk membelinya, lagi-lagi kita lihat aja nih si polanya. Ketika udah kita ngelihat polanya, kita cari titik support terdekatnya. Kalau ternyata titik support terdekatnya support line-nya itu udah mendekati harga sahamnya, kan enaknya itu kita buat entry ya. Betul. Ketika udah tahu entry point-nya, kita cari nih target jualnya. Target jualnya dengan mencari titik tertingginya dan titik loss-nya dengan indikator Fibonacci. Nah, ketika kita udah nemu rasionya, nah kita tinggal tarik aja dengan posisi ya. Kita ambil posisi, oh ternyata ada potensi naik 14% di sini. Jadi kita bisa ngeliat juga nih, oh ternyata kalau misalnya kita dengan strategi ini, kita bisa loss 5% dengan harga sekarang. Jadi kita udah bisa nentuin juga, Mas. Karena kita udah tahu titik support line-nya, terus kita udah nyari resistannya dengan Fibonacci, nah kita udah tinggal sesuaikan aja nih entry-nya. Posisi uang kita mau berapa nih? Mau berapa persen? 30% kah? Atau 40% untuk buy pertama. Nah, untuk trading pun kita pakai skema 40-30, Mas. Nggak bisa langsung masuk all in. Karena lagi-lagi untuk menjaga psikologis trading kita. Karena kita trading syariah ya, kita kan nggak bisa pakai funding nih. Atau buying power, teman-teman biasanya nyebutnya. Nah, biasanya gue lebih suka mecah harga. Biasanya mecah harga itu maksudnya apa? Kita beli pertama dan beli kedua. Biasanya sampai beli kedua. Kenapa? Beli ketiga ya enggak? Karena kita untuk jaga-jaga ya, wait and see ya. Untuk mengambil tindakan apakah kita akan cut loss atau tidak. Oke. Gitu hasilnya. Oke, menarik banget ya Mas Surya tadi sudah dijelaskan gitu ya kira-kira indikator-indikator ketika jualnya tuh ketika menunjukkan seperti apa dan juga ketika
indikatornya sudah membentuk pola tertentu itu sudah waktunya untuk beli juga gitu ya. Dan ini semua adalah salah satu cara kita untuk memitigasi risiko plus cara untuk kita untuk gimana caranya kita tahu gitu ya potensi keuntungan sampai mana gitu kan. Kapan sih kita harus beli dan jual si sahamnya itu. Nah, Mas Surya, ini tidak terasa banget waktunya sudah terasa di ya. penghujung acara, Penghujung Mas. acara. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget gitu ya. Terima kasih banyak Mas Surya atas sharingnya yang luar biasa tadi gitu ya. Semoga ini juga bisa menginspirasi sahabat AD Islamic, terutama yang Gen Z gitu ya, kalau mau trading saham syariah ala Gen Z itu seperti apa gitu. Nah, sahabat AD Islamic, tunggu apa lagi? Yuk segera kita praktikan apa yang sudah dibahas pada episode kali ini dengan buka rekening investasi di RHB Sekuritas yang merupakan salah satu sekuritas yang menyediakan fasilitas syariah online trading system atau SOTS gitu ya. Nah, jangan lupa juga download ADX Mobile biar investasi saham syariah kamu jadi lebih mudah gitu ya. Dan kalau sahabat ADX Islamic suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube ADX Islamic serta follow juga channel sosial media kami yang lain. Dan juga boleh follow ya sosial media dari RHB Sekuritas. Nah, demikian sahabat ADX Islamic, saya Wildan pamit undur diri. Sampai jumpa di episode ADX Islamic Investaria selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus pasar modal syariah Indonesia.